Sejarah Kerajaan Banjar berdiri pada tahun 1520 dan menjadi Kesultanan Banjar sejak 1526. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha, yaitu Kerajaan Hindu yang beribu kota di kota negara. Terdapat 3 kelompok yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan Kerajaan Banjar, yaitu Prabu Anom, Tamjidillah, dan Hidayatullah. Rakyat Banjar sangat memilih kelompok Hidayatullah sebagai penerus kekuasaan karena tanggung jawabnya. Walaupun begitu, pada akhirnya Belanda secara pihak mengangkat Tamjidillah. Masa kejayaan. Kejayaan Kerajaan Banjar dimulai pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah. Pada saat itu, perdagangan justru berkembang pesat. Selain itu, Kerajaan Banjar dipengaruhi dengan mulai berkurangnya pengaruh Demak. Terdapat berbagai serangan dari kerajaan Jawa seperti Mataram dan Tuban yang ingin menguasainya. Keruntuhan Kerajaan Banjar. Pada awalnya, VOC berusaha memonopoli perdagangan di Banjar. Hal tersebut dikarenakan Banjar menguasai komoditas lada sehingga hal itu menggiurkan di mata VOC. Usaha mereka melobi pemerintahan Banjar gagal hingga akhirnya mereka memakai jalan kekerasan dan berhasil. Belanda berusaha menguasai Banjar dengan berusaha menyerang dan menangkap Pangeran Antasari. Serangan berhasil, akan tetapi penangkapan selalu gagal. Setelah Pangeran Antasari wafat, perjuangan diteruskan oleh Sultan Muhammad Seman. Perjuangan berlanjut hingga Sultan Muhammad Seman gugur pada 1905 dan Banjar pun akhirnya runtuh. Peninggalan Kerajaan Banjar. 1. Kompleks Pemakaman Sultan Suryansyah. Kompleks Pemakaman Sultan Suryansyah merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Banjar yang terdapat di Kuin Utara. Pemakaman ini telah dipugar untuk memperkokoh bangunannya pada tahun 1985 hingga 1986. 2. Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Sultan Suryansyah menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Banjar yang eksis sampai sekarang. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansyah, masjid ini memiliki desain arsitektur unik khas Banjar. Meru merupakan ciri khas bangunan suci di Jawa dan Bali. Bentuknya berupa atap bertingkat dan mengecil di bagian atasnya sebagai wujud lambang vertikalitas kekuasaan ke atas. Atap masjid dibuat besar dan terkesan dominan sehingga kesan ruang di bawahnya merupakan ruang suci yang biasa disebut cella.